Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita kembali berkumpul untuk tentunya belajar dan mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, kembali kita membaca hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Ainin Uyunin al-Akhyar. Di pertemuan ini kita akan menyebutkan hadis yang kedua yang beliau sebutkan. Kata beliau rahimahullah, al-haditsu tsani, hadis yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini judul yang beliau berikan, mengikuti ar-rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ar-rasul dalam segala perkara dari agama kita terkait dengan perbuatan ataupun ucapan serta keyakinan, itu hal yang wajib. Tidak boleh seorang keluar darinya. Siapa yang berbuat atau beramal, berucap atau berkeyakinan selain dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia keluar dari Islam. Atau paling sedikitnya amalan yang dia lakukan adalah amalannya tertolak. Beliau bawakan hadis, kata beliau, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min, wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, siapa yang mengadakan perkara baru fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya agama kami yang beliau bawa, ma laisa min, apa yang tidak ada darinya. Dalam riwayat dikatakan man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada dalam perkara kami, dalam agama kami yang kami ajarkan, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis ini adalah kelengkapan dari hadis yang kami sebutkan sebelumnya, hadis pertama. Hadis innamal amalu binniyat, itu adalah timbangan amalan secara batin. Ini hadis adalah timbangan amalan secara zahir. Yang sebelumnya, siapa yang berniat karena Allah, itulah yang diterima. Dan siapa yang berniat bukan karena Allah, maka dia tertolak. Ini niat terkait dengan hatinya. Nah, sekarang terkait dengan perbuatannya. Siapa yang berbuat, walaupun dia niat yang ikhlas, tapi perbuatannya itu adalah menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi, maka dia tertolak juga. Maka dua ini adalah merupakan syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlasun niyah lillah, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah, dan mutaba'atu li Rasulillah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an, ya, bahwa amalan itu harus ikhlas karena Allah dan ikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Ini ikhlas. Wa huwa muhsin, ini mutaba'ah. Kata Allah, siapakah lebih baik agamanya daripada orang yang
mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah, dan dia muhsin, mengikuti Rasul. Jadi dia serahkan amalannya hanya untuk Allah, kemudian dia ikut Rasul dalam beramal. Demikian pula ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, falahu ajruhu inda rabbih." Baru ada pahalanya. Ada dua syaratnya. Bahkan siapa yang mengislamkan, menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah dalam keadaan dia muhsin, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya. Artinya kalau tidak dua itu, tidak ada pahala yang kita dapat. Tidak ada dua itu, tidak ada ikhlas, tidak mutabah, tidak ikut Rasul, tidak ada pahala. Walaupun banyak amalan kita, itu akan menjadi debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami datangkan nanti amalan yang mereka lakukan, kami jadikan dia sebagai debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya kalau kita tidak ikhlas dan tidak ikut Rasul di dalam beramal, Maka ini adalah hadis yang sangat penting terkait dengan syarat diterimanya amalan kita. Iya, diterimanya amalan kita. Ini Masya Allah langsung Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskannya dan menentukan ciri atau syarat diterimanya amalan seorang hamba yang beramal. Ini secara singkat hadis yang kedua yang belum bawakan, kita cukup.